Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Egzi Ramadan dari Sekolah Vokasi IPB University Angkatan 58, Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin meminta waktunya kakak untuk mewawancarai tentang mata kuliah komunikasi antar budaya tentang culture shock. Jadi langsung ke pertanyaannya aja ya kak. Saat pertama kali datang ke Indonesia, apakah merasa senang dan bahagia? Tidak. Bagaimana rasanya pertama kali datang ke sini? Boleh jawab ah? Boleh kak. Okey. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nusyam bin Zulkarnain. Saya pelajar Universitas UIN Araniri dari Malaysia. Yang pertama yang saya merasakan yang pertama adalah macam first itu budaya lah, budaya asing. Macam kalau di Malaysia kayak nggak ada sesi perkenalan yang macam kumpul-kumpul mahasiswa semua. Terus yang kedua macam budaya macam Indonesia ni terlalu kuat dengan adat lah. Kalau macam di Malaysia, kayaknya adat tu udah agak kuat lagi. Jadi rasanya macam kayak udah dihapuskan adat kami. Di Indonesia ni kayak pesejuk masih ada, di Aceh pesejuk. Terus Islam banget tempat-tempatnya kayak di Aceh, kayak belajar banyak-banyak benda. Terus masyarakatnya pun kayak macam campur banget, sosialis banget. Macam berhubungan baik sama ni. Kalau kami kayak macam kalau mau bersosial sosial lah, tapi sekarang udah enggak sosial kayak dulu. Tambah-tambah pula dengan keadaan COVID sekarang, lagilah makin enggak sosial. Okay, itu aja. Next pertanyaan kedua ya kak. Pernah nggak sih merasa kaget dengan budaya yang berbeda? Budaya seperti apa yang membuat kakak kaget? Budaya yang pertama yang kaget yang apa dibilang pesejuk itu, kayak kalau mahasiswa baru datang ke kampung itu, mereka kumpul-kumpul beramai, terus ada buat bacaan-bacaan kayak zikir-zikir, terus ada mereka panggil Pak Kecil ni kayak ketua kampung, penghulu kampung lah, ketua kampung yang akan bimbing kami, akan buat bacaan zikir-zikir itu. Lepas tu terus kayak macam awal tu kami kayak macam ini kayak santet atau apa sih, kayak letak pulut di telinga, kasih air. Lepas tu kadang-kadang mereka baling air, oh rupanya ini ada orang Aceh, kayak sejuk. Ni kayak kaget banget. Terus yang kedua maulid. Maulid itu macam maulid kami makan ramai-ramai. Kalau di Malaysia enggak ada itu. Maulid kayak kami kayak berjalan sambil berzikir je. Itu pun udah kayak enggak ada, udah dikira bid'ah itu. Itu aja. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya kak. Apa saja budaya yang sudah dipahami tentang Indonesia kak? Butuh proses seperti apa untuk memahami budaya tersebut? Budaya di Indonesia. Untuk dia kan mana? Soalan kurang faham Mas. Budaya Indonesia apa saja yang sudah kakak pahami dan butuh Budaya waktu proses Indonesia. berapa lama? Oh, okay. Kayak budaya Indonesia yang pertama yang saya pahami adalah pembelajaran dia pun, pembelajaran boleh dimasukkan pada budaya enggak dalam pembelajaran? Oh boleh kak. Kalau di Indonesia pendidikan Indonesia kayak macam kayak simple banget itu, kayak gitu, macam udah bisa masuk ke universitas gitu. Kami harus ada lalui jalan-jalan gitu, kayak kalau udah sekolah, habis sekolah itu ada lagi diploma gitu. Kayak Indonesia udah terus masuk, ada bisa masuk ke S1. Terus yang kedua kayak Indonesia ni budaya yang kedua, makan-makan. Makan mereka kayak macam pemakanan yang kayak sihat gitu. Kalau di Aceh lah, kalau di Aceh yang saya rasakan kayak sihat itu, kurang monosodium, terus SMG pun kurang, terus apa lagi ya, kayak mereka sosialis banget lah, kayak macam ramah kayak gitu. Kayak kami gak ramah, orang Malaysia semua malu-malu, kayak orang Indonesia ni kayak masuk masuk banget lah. Okay, terusnya. Langsung ya kak ke pertanyaan terakhir ya. Bagaimana sih cara menyesuaikan diri dengan negara yang baru kak? Cara sesuaikan diri ya. Kami yang pertama, kalau
kalau belajar Malaysia di Indonesia itu yang pertama harus masuklah sama Pak Kecil orang kampung, terus sosial, terus ngomong-ngomong, kami survey dulu, kami survey yang pertama, kami tanyalah macam tetangga kami, apa yang patut buat, apa yang nggak bisa buat. Terus yang ketiga kami, yang kedua lah, yang kedua kami akan belajar pada senior-senior Malaysia yang berada di Indonesia ni, larangan-larangan, contoh macam kayak kalau mau tegur orang nggak bisa angkat tangan kiri, itu kayak tak sopan. Terus yang ketiga kami akan belajar macam kan kami ada mata kuliah adat, jadi dari mata kuliah itulah kami belajar tentang adat-adat di Indonesia. Itu aja. Mungkin cukup sekian Kak wawancara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan Okay. terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Rizky Ramadan dari Prodi Komunikasi Angkatan 58 SPIPB University. Di sini saya akan mewawancarai Dewa Kurnia Hendrawan sebagai narasumber saya tentang kultur shock. Boleh Dewa perkenalan diri? Hai, perkenalkan nama saya Dewa Hendrawan. Saya sekarang lagi stay di Surabaya buat kuliah. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Surabaya, Fakultas Fisip, jurusan Ilmu Politik. Oke, langsung ke pertanyaan pertama ya. Saat pertama kali datang ke Surabaya, apakah merasa senang dan bahagia tidak? Dan bagaimana rasanya pertama kali datang ke Surabaya? Uh, Kalau ditanya saat pertama kali datang ke Surabaya, merasa senang atau enggak, saya senang banget sih, saya senang banget bisa ke Surabaya karena ya ini first time bisa keluar apa ya, keluar rumah paling jauh ya ke Surabaya ini. Terus kalau rasanya ya seneng bisa ketemu sama teman-teman baru, bisa ketemu sahabat-sahabat baru dari kampus sih gitu. Oke, next Terus pertanyaan kedua ya. Pernah nggak merasa kaget dengan budaya yang berbeda dengan seperti apa yang membuat kamu kaget? uh, pernah nggak merasa kaget dengan budaya yang berbeda ya? Kalau aku sih kalau saya sih ngerasainnya iya sih banyak banget yang berbeda gitu kan. Apalagi saya kan berasal dari Bekasi kan. Terus kalau dibandingin sama Surabaya emang budayanya banyak banget yang beda itu. Ibarat kayak apa ya, dari sopan santunnya orang sini juga beda banget sama orang-orang Bekasi gitu kan. Dan kalau budaya apa yang membuat kamu kaget sih? Budaya apa ya? Hmm, mungkin ini sih, mungkin budaya saat ada uh, acara gitu, saat ada acara di pinggir-pinggir jalan tuh biasa kalau di Bekasi kan biasanya kalau di Bekasi tuh jalan ditutup sedikit buat orang lewat kan. Tapi kalau di Surabaya sini sih kalau ada acara jalan emang ditutup jadi sengaja diputerin jauh gitu kan. Karena ya memang begitu sih kalau dari budaya sendiri kalau saya ngerasain kan saya juga belum lama di Surabaya ini. Itu aja yang boleh dirasain. Terus Yang ketiga ya, apa saja budaya yang sudah diketahui tentang Surabaya dan butuh proses seperti apa untuk memahami budaya tersebut? apa saja budaya yang sudah dipahami tentang Surabaya? Ah, budaya yang sudah dipahami tentang Surabaya. Apa? Mungkin ini sih budaya orang sini melakukan ya cara ibadah gitu. Juga cara melakukan acara-acara apapun itu kayak acara pernikahan atau acara pengajian gitu. Di sini memang
sedikit beda dari Bekasi gitu kan, dan butuh proses seperti apa untuk memahami budaya tersebut. Nggak terlalu lama sih prosesnya, karena ya kita kan ya nggak jauh beda lah, nggak jauh beda budayanya. Meskipun di sini juga budaya agamanya tuh lumayan 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 kental dari Bekasi gitu kan. Jadi ya nggak 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 lama sih buat ngeprosesin budayanya itu. Oke, next ya, pertanyaan terakhir nih. Bagaimana sih caranya menyesuaikan diri di kota baru atau di Surabaya itu? Nah, ini sih uh, menyesuaikan dirinya ya gampang. Kayak kita tuh nggak boleh aneh-aneh aja gitu di kota orang. Ya, ibarat aja kita lagi di rumah orang aja gitu. Kita pikir aja kita nggak boleh aneh-aneh, kita nggak boleh ngelakuin hal kejahatan. Jadi kita harus apa ya, membawa nama baik daerah kita sendiri gitu. Tapi gini sih, banyak yang nggak, ya balik ke pertanyaan tadi balik ke pertanyaan nomor 2 gitu. Banyak banget sih budaya-budaya yang kayak gini. Satu, eh, ibarat ini kultur shocknya lah ya. Ibarat ini kultur shocknya. Sorry tadi nggak membahas tentang ini aku saya bahas di akhir aja. Banyak bukan budaya aja sih, kayak kultur shock ya. Kultur shock di sini tuh kita ibarat eh, apa namanya, makanan gitu kan. Budaya makanan di sini tuh emang bener-bener beda kalau di Bekasi gitu. Eh, Makanan ibarat satu, gado-gado. Gado-gado itu kayak isinya beda banget sama Bekasi, ya nggak? Iya nggak sih? Rasa nggak sih? Oh ya, apa nanya kan udah pernah ke Surabaya. Ya, kalau di sini makanan yang di sini gado-gadonya itu nggak kayak yang di Bekasi. Gado-gado di sini tuh dia pakai tomat, selada, sama bukan ini loh, timun. Nah, itu pakai timun. Nah, kalau di sana kan nggak pakai kayak gitu-gituan kan. Nah, di situ sih. Jadi budaya itu kan nggak tentang kayak agama juga kan. Budaya juga, makanan juga termasuk budaya kan. Nah, itu sih salah satu yang paling benar-benar bikin kaget. Jadi ya, dan balik lagi ke pertanyaan terakhir tadi, gimana caranya kita apa menghadapinya gitu ya. Sorry, menyesuaikan diri di daerah di daerah yang belum kita pernah singgahi gitu. Ya, ya tadi yang saya bilang, kita nggak boleh aneh-aneh, kita nggak boleh macem-macem lah. Kita jaga nama baik aja. Itu sih. Oke, Hmm. mungkin cukup Yang segitu aja terpenting. ya. Ya, oke, oke. Terima kasih buat Dewa Sorry. atas waktunya ya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.